Selanjutnya nomor 6 mengenai keanekaragaman hayati. Terdapat banyak ras kucing menunjukkan keanekaragaman hayati pada tingkat. Jawabannya adalah B, gen. Karena keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya perbedaan susunan gen sehingga dihasilkan sifat yang berbeda, tetapi tetap terjadi pada spesies yang sama. Jadi perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu atau fenotip individu. Contohnya itu pada kucing atau Felis catus dengan ras kucing Angora, kucing Persia, kucing Sphinx, ataupun kucing kampung, itu merupakan keanekaragaman yang terjadi pada tingkat gen. Sehingga jawabannya adalah yang B. Untuk penjelasan lebih lanjut, nah ini ya, kalian bisa buka website kuiper.com mengenai keanekaragaman hayati. Nah, pada penjelasan mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen, dia memberikan contohnya nih kayak padi rojo lele, padi cerang, padi ciliwung, atau contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan, misalnya kan pada anjing ada ras anjing golden retriever, anjing bulldog, anjing German shepherd, dan lain-lain. Nah, untuk soal yang tadi, ada nih contohnya kucing atau namanya Felis catus dengan ras kucing Angora, kucing Persia, kucing Sphinx, dan lain-lain. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen ini dapat terjadi lewat persilangan alias hibridisasi antar organisme atau spesies dengan sifat berbeda serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan liar oleh manusia alias domestikasi. Kan ada tuh misalkan di pet shop, misalkan ini kucing ini hasil perkawinan antara kucing Angora sama kucing Persia atau kucing Angora dengan kucing kampung. Kayak yang punya teman aku, nama kucingnya Tom, itu dia merupakan hasil persilangan, ibunya itu kucing kampung, bapaknya itu kucing Angora. Jadi hasil persilangan itu menghasilkan si Tom yang mukanya kayak kucing kampung, tapi dari segi fisik itu dia memperlihatkan ciri-ciri dari kucing Angora. Itu ya untuk contoh aja. Kemudian untuk soal selanjutnya, mengenai virus. Ini virus yang menyebabkan kita nggak bisa sekolah normal. Udah 1 tahun ya, jadi first year anniversary with corona. Untuk soal nomor 7, SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Berdasarkan struktur virusnya, SARS-CoV tidak memiliki ribosom. Karena ini, saya mempunyai gambar mengenai coronavirus structure. Jadi dia itu punya spike, nucleocapsid, membrane, envelope, RNA, viral genome. Nah ini si virus ini mengandung DNA atau RNA atau materi genetik, mengandung pelindung protein atau capsid atau nucleocapsid, dan reseptor pada kapsid yang menentukan sel apa yang dapat diinfeksi dan bagaimana virus menginfeksi sel. Jadi inilah struktur dari virus yang menyebabkan COVID-19. Jadi dia nggak punya ribosom. Untuk selanjutnya mengenai protista, dalam hal ini alga, pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan alga adalah semua alga merupakan organisme multiseluler. Ini perlu digarisbawahi karena si protista ini sendiri, dia itu kan mempunyai klasifikasi sendiri ya. Dia nggak termasuk hewan, tumbuhan. Jadi, untuk penjelasan lebih lengkapnya, saya juga sudah menyediakan, kali ini kita belajar dari ruang guru ya.
Baik. Nah, di sini ada ciri-ciri alga. Nah, oke, jadi pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan alga adalah jawabannya itu yang B ya, semua alga merupakan organisme multiseluler. Untuk pada ciri-ciri di alga ini, berdasarkan web ini, dia itu memiliki sifat uniseluler atau multiseluler. Karena dia itu termasuknya eukariotik, tapi dia mempunyai kekhususan sendiri, yaitu di mana ada organisme yang berupa uniseluler dan multiseluler. Karena itu jawabannya adalah yang B, karena nggak semua alga merupakan organisme multiseluler. Ada juga alga yang merupakan organisme uniseluler atau bersel satu. Selanjutnya mengenai Pteridophyta. Nomor 9, paku yang kita lihat sehari-hari adalah fase sporofit. Fase sporofit adalah ini itu adalah metagenesis paku, tumbuhan paku. Jadi metagenesis itu merupakan siklus hidup dari untuk hal ini paku. Fase sporofit dari paku adalah fase penghasil spora. Jadi paku yang kita lihat itu ketika si paku ini sedang memasuki tahap sporofit atau menghasilkan spora. Jadi ini daur hidupnya atau metagenesis tumbuhan paku yang kita lihat ini yang sporofit atau ketika dia menghasilkan spora. Nggak asing kan dengan gambarnya. Untuk metagenesis paku lebih lanjut, nah ada di blog Ruang Guru, kalian bisa pelajari lebih dalam. Nah, pada daur hidup tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami dua fase dalam daur hidupnya. Kedua fase tersebut fase sporofit dan gametofit. Fase sporofit ketika fase tumbuhan paku menghasilkan spora. Nah, si spora ini kemudian tumbuh menjadi protalium. Kemudian setelah beberapa minggu, si protalium ini membentuk antheridium atau alat kelamin jantan yang menghasilkan sperma, dan archegonium, alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Hasil fertilisasi ovum oleh sperma akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Jadi itu penjelasan singkat mengenai daur hidup tumbuhan paku atau metagenesis tumbuhan paku. Kemudian selanjutnya mengenai invertebrata. Untuk nomor 10, hewan dengan ciri-ciri bidang simetri di atas adalah, maksudnya ini tuh jika dibagi dua, itu sisi kanan dan sisi kirinya tuh sama. Nah, jawabannya adalah D, arthropoda. Dia tuh hewan dengan ciri tubuh simetri bilateral. Jadi tubuh hanya dapat dibagi menjadi dua, bagian sama rata jika dipotong dari satu sisi. Nah, contohnya itu krustasea. Atau
dia itu masuk dalam klasifikasi arthropoda. Untuk penjelasan lengkapnya, kalian juga bisa lihat ruang guru lagi. Hewan marvertebrata atau invertebrata maksudnya tidak bertulang belakang, dan ciri-ciri lengkap dan contohnya. Nah, di sini ada simetri tubuh, di mana si udang ini memiliki ciri yang simetri bilateral atau si tubuhnya bisa dibagi menjadi dua bagian sama rata jika dipotong dari satu sisi. Contohnya itu si krustasea.